Oke, mungkin bisa diceritain tentang film Meja Tanpa Laci ini tentang apa, dan juga mungkin itu aja dulu kali ya. Soalnya saya tadi udah baca press listnya sih, kayak menarik ya. Menarik dong. Menarik, pasti menarik. Kalau ini dari saya, maksudnya tentang apa itu sebenarnya intinya ya, maksudnya pada ini. Kalau pakai kata-kata saya nih tentang orang yang mau jujur, yaitu mahalnya nilai kejujuran, dan itu yang susah. Jadi kalau bahasa pasarnya susah banget sih mau lurus aja gitu, karena gitu kan, maksudnya ya itu tuh justru tantangannya gitu. Ini dari lingkungan, dari masyarakat dan segala macam, itu membuat yang wah susah ya ternyata, dan itu kan kayak mewakili ke semua bidang sih sebenarnya gitu. Jadi semangatnya memang ke situ. Dan metafora meja tanpa laci kalau bisa ditambahin dari keterangan produser tadi, itu memang inspirasinya dari real karakter beneran ada loh gitu. Maksudnya kalau dicari itu nemu pasti ini Pasti mas. Iya, karena itu justru kurang terekspos gitu ya tindakan, karena polisi juga. Jadi harapan itu ada yang saya tadi bilang, ini satu dari 1 juta, nah satu ini yang kita mau wakili untuk diceritakan melalui karakter kita, dan itu memang tidak mudah, dan kesannya gitu. Nggak ada yang bilang jujur itu gampang. Oke. Terus boleh bisa dijelasin kenapa akhirnya memilih Dava, dan kenapa Dava mau untuk bisa menjadi apa, karena background orang keluarga juga gitu? Kalau dari versi aku ya itu simple, maksudnya fisionomi kurang, maksudnya gitu tuh, fisionominya ini secara umur gitu. Maksudnya kalau masalah acting apa segala macam udah aku nggak perlu mempertanyakan itu ya. Tapi memang kecocokan dari karakter ya kita bayangin. Jadi dia nih memang nih gitu. Dan kita memang maksudnya dari yang masih develop cerita tuh udah kebayangnya dia nih, coba ini deh gitu. Karena kan produksi banyak ya gitu, jadi kita kan berebutan gitu. Ntar daripada udah deh, karena di kepala kita udah dia nih gitu. Jadi develop atau nulis tuh udah kepikirannya mungkin dia aja gitu. Jadi ntar kalau nggak dapet repot di kepala kita nih. Ya udah tuh prosesnya ya lumayan. Jadi emang secara visual di awal dia yang paling cocok. Oke. Kalau Dava sendiri kenapa mau akhirnya? Kalau buat aku jujur juga ini nggak peres ya, tapi dari dulu udah sempat DM-an juga Mang Ocha, pengen banget bisa bermain di karyanya Mang Ocha juga. Aku suka banget. Bekerja sama. Iya, bekerja sama, dan aku suka banget, apalagi yang salah satu yang terhalat di aku tuh yang suami-suami masa kini ya, itu aku terhibur banget. Itu tontonan Ramadan aku loh 3 tahun yang lalu ikut itu. Dan yang kedua, aku juga karena kakek aku juga almarhum itu Akabri, namun cucunya itu hanya satu yang mengikuti jejak beliau, itu pun di angkatan laut. Dan dulu tuh waktu masih kecil sempatlah terngiang aku tuh ingin menjadi polisi, tapi karena anak tunggal dan juga aku sempat sekolah di luar, sepertinya lebih baik aku menjalankan dunia di wirausaha sekarang dan juga di dunia kreatif gitu. Jadi ini juga aku sangat amat terinspirasi dari almarhum kakek aku yang di AKBRI tahun 65, karena juga aku waktu lahir itu beliau sudah meninggal, waktu lahir beliau sudah purnawirawan. Jadi sekarang makin banyak mendengar cita-cita beliau, dan itu jadi sebuah hormat balik aku terhadap almarhum kakek ya, karena aku tidak bisa masuk juga angkatan, jadi ini give back aku terhadap beliau itu sih. Dan pastinya terakhir itu challenge. Menurut aku secara acting pasti challenging sekali, karena layarnya itu banyak, gimana kita berdiri sendiri setiap hari penuh dengan tekanan, karena kan ingin mencoba menjadi lurus di sistem yang banyak lika-liku, itu pasti kan tekanannya banyak. Nah itu sih yang aku pengen coba explore, dan semoga aku bisa mengeksekusikan dengan cukup baik. Oke, sebagai Dava sendiri untuk bisa kayak mengambil emosi-emosi kayak tadi kan dilema, terus kayak
antara mau jujur tapi Ya. harusnya begitu keras gitu, maksudnya di sekelilingnya itu ngambilnya dari mana sih, atau ada mungkin sosok person yang dilihat gitu, atau mungkin dengan nonton di TV gitu? Pastinya referensinya mungkin dua ya. Satu dari pengalaman diri sendiri, walaupun pastinya tidak sekompleks dalam cerita ini. Dan untuk menambal kompleksitas itu biasanya aku meriset pastinya. Dan untungnya karena almarhum kakek itu di dunia yang sama, papaku juga berkecimpung sebagai pengacara itu di dunia yang sama, aku jadi ada banyak pertemanan di TNI Polri yang aku sekarang ini day by day ya ingin menanyakan, karena aku yakin zaman semakin sekarang tuh semakin banyak polisi dan angkatan bersenjata apapun aparat hukum itu yang sudah mencoba untuk lebih baik, karena untuk mereka sendiri pun tekanan dari masyarakat secara sosial media kan juga semakin kuat gitu ya. Jadi mereka sendiri pun juga dituntut secara tidak langsung untuk menjalankan kerjanya dengan baik. Ini apakah ada titipan-titipan dari maksudnya dari kepolisian sendiri atau memang ini pure cerita? Pure cerita, makanya maksudnya kalau bicara titipan sih enggak ya gitu. Ini karena idenya awal tuh memang pengen deh, karena emang gitu kan ngelihat kalau dari saya gila ini negatif terus di sistem ini, wah kayaknya nggak ada yang bagus gitu. Saya sih nggak ada yang bagus, masa sih nggak ada yang bagus. Tahu dapat tawaran ini dan ketika kita melihat ada saya lihat itu pemenang Hugeng Award, pemenang Hugeng Award gitu. Nah, salah satunya itu yang melakukan meja tanpa laci. Itu ada Polres di Sulawesi. Itu maksudnya jadi ini ada loh orangnya. Maksudnya dan itu tidak terekspos sama sekali. Maksudnya saya sejujurnya saya tahu juga karena nge-browse gitu. Kurang clickbait ya materi. Maksudnya pas itu ini beritanya mau cuma di situ doang gitu. Dan melihat itu jadi saya mikir ada nih, kita nggak ngarang bebas loh. Maksudnya ini inspirasi kita tuh orang yang benar. Jadi berangkat dari situ itu yang bikin saya mau sejujurnya gitu. Mau. Terus saya tertarik aja gitu treatmentnya ya. Mas Odi kan terkenal dengan yang film-film film-film drama, kalau nggak film komedi. Ya, nah itu gitu. Nah ini sih sebenarnya maksudnya kalau secara genre ya itu di drama. Tapi memang maksudnya ada subgenre di dalamnya tuh ya ada action ya, secara lingkungan udah pasti kesana ada action. Komedinya ya mungkin tipis gitu ya gitu. Cuma overall kalau ditanya ini film apa, drama, emang tentang manusia yang berusaha untuk lurus, biasa untuk jujur, tapi karena sistemnya begini dia tuh berasa jadi kayak kerikil di dalam sepatu. Oke, nah satu lagi Dava, ada persiapan khusus nggak sih, kayak misalnya walaupun secara fisik kan memang udah gitu, tapi kayak untuk jadi polisi sendiri kamu mungkin ada persiapan apa gitu, dan ceritain sedikit mungkin keseruan. Udah syuting belum sih? Belum. Persiapan siap-siap dipukul dia. Ya itu workshop reading dan pasti riset. Dan pasti riset apalagi secara cerita ya, karena menurut aku ceritanya itu kompleks dengan yang menarik. Ini tantangan buat karakternya sih gitu, maksudnya emang fisik dan mental, maksudnya dia harus itu karena drama, terus ada balutannya juga ada sedikit action yang memang menuntut kesiapan fisik untuk jadi ada workshop untuk action hantem. Nanti pokoknya kita ada jatuh dari gunung gitu, itu ada bercanda. Tapi ada tuh ini, jadi maksudnya itu yang bikin makanya itu yang bikin menarik di luar dari pergulatan si karakter Dipa ini untuk itu juga ada yang harus dia lakukan sebagai tugas. Kita doakan ya semoga lancar dan bisa menjadi film yang baik di gebrakan yang baru dan memberi harapan sih. Oke, terima kasih.